Jadi orang Kalimantan tuh mempercayai kalau ada orang yang setiap eh, kalau di sini biasanya tumbal Kang ya. Jadi di sana tuh ada musim-musim tertentu. Contoh kalau di kota sedang ada pembuatan bangunan besar atau jembatan yang besar, jembatan penyeberangan atau apapun bangunan-bangunan fisik yang besar, pasti sebelumnya pasti sudah banyak cerita-cerita tentang Ngayau ini ya. Ngayau itu nanti bisa dilihat di berita ya, Ngayau itu pencari kepala atau pembegal kepala. Jadi orang Kalimantan tuh mempercayai kalau ada orang yang setiap kalau di sini bisa tumbal Kang ya. Jadi di sana tuh ada musim-musim tertentu. Contoh kalau di kota sedang ada pembuatan bangunan besar atau jembatan yang besar, jembatan penyeberangan atau apapun bangunan-bangunan fisik yang besar, pasti sebelumnya pasti sudah banyak cerita-cerita tentang Ngayau ini ya. Ngayau itu nanti bisa dilihat di berita ya. Ngayau itu pencari kepala atau pembegal kepala Kang ya. Jadi biasanya dia tuh sembunyi di beberapa hutan untuk nyari kepala manusia yang nggak pandang umur Kang. Bisa umur remaja, anak kecil atau sampai yang dewasa. Biasanya maka dulu kalau musim Ngayau, orang-orang itu pasti bawa senapan api atau senapan karet atau biasanya bawa golok Kang ya. Bawa golok atau bawa parang di masing-masing, karena kan untuk jaga diri ya, takutnya ada apa-apa di jalan ketemu. Ada beberapa yang dulu sering mengalami ya. Nanti beritanya bisa dilihat aja ke beberapa Kang ada. Jadi dulu tuh paling terkenal tuh di desa di Kalimantan Tengah juga, tapi bukan di Pangkalan Bun, tapi ada di Katingan. Jadi di sana masih kental ya budaya juga. Nah jadi dulu ada anak SD itu kepalanya buntung, ada di kepalanya buntung, terus ditemukan beberapa hari setelah anaknya hilang. Nah rame lah itu satu Kalimantan tuh, rame dulu di Kalimantan Tengah, rame sampai ke desa-desa tuh tersebar ternyata anaknya tuh dibunuh oleh penyodom Kang. Jadi bukan Ngayau tapi disodomi oleh orang yang tidak dikenal, random. Nah dia pulang sekolah diiming-imingi, dikasih permen, dikasih jajan, akhirnya dibawa. Nah dari situlah mungkin orang-orang menyambungkan dari anak yang hilang ini dengan Ngayau, dengan peristiwa Ngayau. Padahal bukan benar Kang Ngayau, tapi memang anaknya disodomi untuk kejahatan Kang. Tapi untuk Ngayau itu sendiri memang banyak Kang ceritanya. Di sana pun udah bukan hal yang baru ya Ngayau itu di sana. Makanya di sana tuh kalau kuntilanak, pocong atau tuyul kurang terkenal Kang. Sana tuh terkenal dengan mitos-mitos seperti ini atau kuyang. Sana sangat terkenal, makanya selama saya 2 tahun sana tuh saya nggak pernah lihat ada atau nggak pernah mendengar suara-suara kuntilanak atau lain-lain. Tapi kalau kuyang atau mungkin Ngayau ini mungkin sangat dekat sekali ya dengan, maksudnya sangat dekat, sangat terasa sekali kengeriannya lah. Mungkin kalau dari cerita itu banyak sih Kang. Jadi di Kalimantan itu salah satu horornya mungkin ya seputar kuyang atau banaspati. Tapi masalah bentuk-bentuknya mah ya yang pasti kita nggak tahu ya. Maksudnya teh kayak Kang Riko aja melihat kuyang atau banaspati itu ya berbentuknya bola api, bukan seperti kepala dan dengan organ tubuh. Itu lebih ke hantu Thailand mungkin ya Kang ya. Kalau di Kalimantan mungkin lebih ke seperti bola api ya yang dilihatnya. Dan mereka mengincar darah ya Kang. Ya mengincar darah ibu yang maksudnya perempuan yang sedang hamil. Kisah kuyang juga sangat dekat dengan negara tetangga kita ya, Malaysia ya. Jadi kan karena Malaysia dengan Kalimantan itu kan berseberangan ya, nggak jauh lah, sangat dekat. Jadi Malaysia juga sering ada cerita kuyang, karena kan Malaysia juga dekat dengan ini, jadi dengan Kalimantan. Jadi kuyang pun sudah sangat terkenal di Malaysia pun. Nah makanya kalau kuyang itu
ngincer apa sih? Kata itu kuyang itu kan jelmaan manusia ya. Jelmaan manusia yang sangat ada ilmunya. Nah, manusia ini mengincar menambah ilmu itu dengan menjelma kuyang lewat mengambil darah atau makan janin si anak tersebut, Kang. Jadi biasanya kalau yang diincar itu biasanya ibu yang hamil tua sering digangguin, atau yang ibunya sudah melahirkan. Nah, biasanya dia ngincer makan hari-harinya atau janinnya. Nah, yang ketiga biasanya si kuyang ini mengincar orang yang baru mati. Dulu sering ada, Kang, jadi di salah satu desa itu di kami itu ya, ada orang yang baru mati. Nah, si kuburan orang tersebut tuh malam itu banyak ditatangi sama kuyang. Wah, banyak sekali, Kang. Kuyang itu terbang terus bergantian lah. Katanya itu makanya di sana tuh kalau orang baru mati itu kadang dijagain, Kang. Ada yang penjaganya, jadi biar si organ tubuhnya nggak ada yang ngambil, atau si darahnya masih segar. Maksudnya kan karena orang mati kan masih segar lah, kan, sebutnya darahnya. Maka sering di sana tuh ada yang jagain kuburan orang yang baru mati, Kang. Di sana tuh sehari 2 hari masih dijagain ya, karena kan takut hilang juga organ tubuh si keluarganya itu. Mungkin untuk cerita kuyang itu aja sih yang saya bisa sebutkan. Nanti mungkin kalau teman-teman penasaran tentang cerita Kalimantan, masih ada beberapa sih, tapi saya akan pilih-pilih cerita yang mungkin bisa saya share ya, karena kan ada beberapa cerita yang akan saya bisa share, karena kan untuk sensitif dengan mitos juga ya yang bersana yang berlaku. Jadi takutnya saya menyinggung atau kelewatan untuk nyata-nyata, karena kan menyinggung saudara-saudara saya di Kalimantan, Kang. Oke, mungkin itu cerita dari Kang Riko seputar Kalimantan. Dan di sana itu kalau kita bisa mengambil garis besarnya ya seputar horornya, maksudnya dari segi kuyang yang barusan kami sampaikan ya, kuyang itu ya berbentuk bola api. Yang kami lihat, kami tidak tahu versi aslinya itu seperti apa. Apakah seperti yang sering orang-orang lihat, atau orang-orang bayangkan atau imajinasikan seperti kepala dan organ tubuh. Tapi yang jelas dari pengalaman Kang Riko bahwa si kuyang ini memakan ari-ari organ-organ tubuh dari manusia ya. Bahkan di sana juga tadi Kang Riko sempat menyebutkan bahwa orang yang telah meninggal pun harus dijaga terlebih dahulu. Jadi ketika ada orang yang meninggal harus dijaga terlebih dahulu, karena dikhawatirkan si organ tubuhnya diambil oleh kuyang atau dimakan mungkin ya, Kang Riko ya, atau gimana? Dimakan. Ya. Kalau itu yang ngayau itu tujuannya apa sih? Tumbal, Kang. Jadi nyari kepala untuk tumbal agar si daerah atau si bangunan itu bisa cepat dan awet, atau bukan awet ya, kalau kita kan di sini terkenal tumbal itu untuk apa sih, Kang? Kan bisa untuk tumbal biasanya kan kalau di sini tuh pesugihan lah. Nah, sana juga terkenal, tapi sana tuh ngincer kepala. Jadi kan tumbal itu kepala agar si bangunannya itu kokoh, awet, ataupun bisa cepat atau sesuai target lah pembangunannya. Nah, sana juga tujuan ngayau itu seperti itu. Misalnya ngayau itu orang-orang di sering ke desa-desa, jadi dia tuh ngincer kepala itu ngincer korbannya di desa-desa, bukan di kota-kota, karena kan di desa masih banyak mitos-mitos yang berlaku, kan. Nah, mungkin teman-teman juga jangan samakannya, ini mungkin Kalimantannya tidak semua Kalimantan kan tidak seperti ini ya. Mungkin yang saya alami kan di desa saya kemarin berdinas ya, atau kemarin saya kerja itu mungkin seperti itu ya. Jadi jangan samakan itu mungkin di Kalimantan mana. Kok di Kalimantan ini tidak seperti ini, karena kan tidak semua Kalimantan seperti itu. Tapi yang saya rasakan di desa kemarin saya bekerja, nah saya seperti itu, Bang. Nah, jadi kawan-kawan yang menonton jangan memukul rata Kalimantan wah kayak gini, enggak. Jadi hanya sebagian kecil. Itu juga
di desa tempat Kang Riko ini bekerja. Jadi tidak semuanya kayak gitu, dan teman-teman juga jangan mukul rata bahwa wah kalau ada yang ngebangun di Kalimantan berarti ada ngayau atau segala macam. Ya enggak, ya itu mah ya tergantung orangnya masing-masing. Mungkin ada beberapa yang membangun harus ada tumbal mungkin ya, tapi ada juga yang membangun aja gitu. Tapi jangan mukul rata semuanya lah gitu. Karena ini mah kan kami bercerita sesuai pengalaman kami aja gitu. Karena masing-masing orang juga memiliki ceritanya masing-masing gitu. Jadi jangan mukul rata semuanya sama seperti itu. Oke. Mungkin Kang Riko ada yang mau disampaikan atau cukup aja untuk ceritanya atau masih ada? Cukup aja sih Kang. Cukup aja. Oke, mungkin itu aja. Scarylicious. Terima kasih untuk yang telah menonton. Dan kalau ingin mendengarkan podcast kami yang selanjutnya atau konten kami yang selanjutnya, jangan lupa terus ikuti YouTube kami ya, karena mungkin setelah Kang Riko bakalan ada narasumber yang lain yang memiliki pengalaman horor yang mungkin lebih mencekam atau segala macam. Dan mudah-mudahan kami pun bisa membuat konten lagi di tempat-tempat yang horor. Atau mungkin kawan-kawan Scarylicious punya tempat-tempat yang ya katakanlah horor atau apalah. Mungkin bisa kami datangi untuk buat konten atau uji nyali di sana. Nanti ditulis di kolom komentar Kang di bawah. Ya, jadi boleh untuk kawan-kawan yang menonton, misalkan Kang ini di sini ada tempat horor nih, tempatnya di sini. Nah, nanti insya Allah kami akan datang ke tempat tersebut ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa buat konten lagi di tempat yang kawan-kawan inginkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Bagus Irawan pamit, dan ini Saya Riko. terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.